Ternyata tajir melintir. Deretan bisnis mentereng milik Dodi Sudrajat kini terbongkar. Tak terima disebut sebagai pengangguran, Dodi Sudrajat membeberkan deretan bisnis yang ia kelola, mulai dari showroom mobil, butik, hingga kargo ekspedisi. Deretan bisnis mentereng diungkap ayah Vanessa Angel saat menjawab pertanyaan dari Denise Chariesta tentang pekerjaan yang ia lakukan. Nama Dodi Sudrajat tak pernah lepas dari sorotan publik. Di tengah kesibukannya mengantar anak-anaknya syuting, berembus kabar Dodi Sudrajat yang sudah tidak bekerja. Menjawab hal tersebut, Dodi Sudrajat membeberkan beberapa usaha yang tengah dijalaninya. Hal tersebut terlihat dalam kanal YouTube Denise Chariesta pada Sabtu 29 Januari 2022. Denise selaku host menanyakan pekerjaan Dodi Sudrajat di luar jadwal syutingnya yang padat. "Dedi tuh sebenarnya punya pekerjaan gak sih?" tanya Denise. Dodi Sudrajat yang mendapat pertanyaan itu awalnya tertawa dan menjelaskan pekerjaan yang dijalankannya saat ini. "Bukan pekerja, kalau pekerja kan di kantor, kalau Dedi kan usaha," ujar Dodi Sudrajat. Ia juga menuturkan menjalankan usahanya sudah lama sejak Vanessa Angel masih ada. Dari dulu, waktu sama almarhum, Dedi usaha berdua juga. Vanessa juga tahu, lanjutnya. Mertua Bibi Ardiansyah ini akhirnya membeberkan beberapa usaha yang masih ia tekuni, sampai saat ini yang tak banyak diketahui publik. Pernah punya toko handphone, terus ada showroom mobil kecil-kecilan, jual beli mobil, ada kargo ekspedisi, sama mamahnya punya butik. Tapi setelah meninggal, butik gak dijalani. Dedi kurang bisa jalanin butik, jelas Dodi. Dodi Sudrajat menegaskan kabar dirinya yang dicap pengangguran adalah hoax. Sebelumnya, warganet ramai pertanyakan pekerjaan Dodi Sudrajat usai dirinya pamer naik sepeda Brompton. Ayah mendiang Vanessa Angel ini memang tak ada hentinya menjadi sorotan publik. Apalagi belakangan ini Dodi Sudrajat kerap warawiri di layar kaca. Baru-baru ini Dodi Sudrajat terlihat tengah syuting menggunakan sepeda Brompton dan pakaian yang kece. Dodi Sudrajat tampak mengenakan jaket, topi dan kacamata hitam sambil bergaya di atas sepeda. Hal tersebut terlihat dalam kanal YouTube Seleb On Cam News. Unggahan tersebut lagi-lagi mendapat tanggapan miring dari warganet. Banyak yang menanyakan pekerjaan Dodi Sudrajat lantaran Dodi yang tak pernah menunjukkan pekerjaannya. Bahkan ada yang menyebut Dodi Sudrajat pengangguran dan mengandalkan anaknya saja yang bekerja. Tak hanya pekerjaan, gaya berpakaian Dodi Sudrajat dalam video tersebut pun menjadi perhatian warganet. "Pengangguran," tulis seorang warganet. "Nebeng foto rumah dan sepeda orang ya om," tulis akun yang lainnya. "Bajunya nggak pernah ganti," tulis @Linda. Belum lama ini, sahabat puput Sudrajat bernama Meita juga membongkar soal aib keluarga Dodi Sudrajat dan istrinya. Nama Dodi Sudrajat hingga kini masih menjadi sorotan dan perhatian publik, terlebih sejak Vanessa Angel meninggal dunia pada 4 November 2021. Perselisihan Dodi Sudrajat dengan keluarga Bibi Ardiansyah terkait hak warisan dan hak asuh Galaskai Andriansyah juga membuatnya banyak dihujat oleh publik. Dodi Sudrajat dan keluarga menuai kecaman dari warganet. Tak hanya warganet, kini satu persatu orang yang sangat mengenal Vanessa Angel hingga Dodi dan istrinya pun akhirnya angkat suara. Mereka nampaknya geram melihat ulah yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat dan istrinya usai kepergian Vanessa Angel. Salah satunya yakni Meita yang merupakan sahabat dari puput Sudrajat. Sosok Meita ini muncul ke publik untuk menyentil puput Sudrajat. Hal itu diungkapkan Meita, sapaan akrabnya, melalui video yang diunggah di akun TikTok-nya @Meita Ambones.
Meta merasa gemes melihat tingkah Puput dan Dodi yang mempermasalahkan uang donasi, hak warisan dari Galaskai. Dalam video TikTok-nya, Meta pun membocorkan soal sertifikat ayah Chika yang ada di bank. Pernyataan Meta itu pun akhirnya memicu dugaan jika Dodi Sudrajat hanya ayah tiri dari Chika. Tak hanya itu, Meta pun menyebut bahwa Dodi Sudrajat tidak bekerja. Dengan kata lain, Dodi Sudrajat selama ini hanya mengandalkan sang istri, Puput Sudrajat untuk mencari uang. Dari 2019 aku bersama Puput sampai 4 bulan lalu. Dia, Dodi, tidak bekerja, yang kerja Puput. Puput dapat kerjaan baru kurang dari 1 tahun, ungkap Meta dikutip pada Kamis 23 Desember lalu. Meta menyebut bahwa Dodi Sudrajat selama ini hanya di rumah saja. Puput staf di salah satu perusahaan yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dia, Dodi, di rumah saja jaga si kecil, kecuali Puput butuh diantar, bebernya. Meta juga menyentil Dodi Sudrajat dan Puput Sudrajat yang hanya tinggal di apartemen. Sehingga Meta pun mendoakan agar usaha Dodi untuk mengorbitkan Chika dan Mayang bisa sukses. Dengan begitu, anak yang dibanggakannya bisa membelikan rumah untuk Dodi dan Puput. Wanita ini juga menyinggung soal cicilan mobil Puput dan Dodi yang menunggak, serta hutang di pinjaman online. Daripada sekarang masih dapat fasilitas apartemen dari kantor, unit kendaraan yang kalian pakai bisa dicicil, daripada nunggak lagi, pinjol lagi, kata Meta. Karena kantor nggak bisa bayarin, kantor kan juga nggak ada pemasukan kalau lagi nggak ada proyek, tambahnya. Di akhir videonya, Meta menyarankan Dodi dan Puput untuk berdamai dengan keluarga Bibi Ardiansyah. Meta pun menyebut bahwa dirinya siap menjadi saksi dan membongkar rahasia Dodi dan Puput lainnya di persidangan hak wali Galaskai. Kalau persidangan berlanjut nanti Pak Faisal meminta aku jadi saksi, nanti Dodinya yang malu, ucap Meta. Selama ini Dedi hanya tahu Puput pulang bawa uang. Dedi nggak tahu kan Puput cari uangnya gimana, sambungnya. Meta berharap bahwa hak wali Galaskai Ardiansyah bisa jatuh ke tangan Faisal, ayah Bibi Ardiansyah. Lantaran Meta merasa Faisal dan keluarga dinilai mampu menghidupi dan merawat Galaskai secara finansial. Meta meminta Dodi dan Puput jangan berpura-pura untuk siap menanggung biaya hidup Galaskai sampai dewasa. Sedangkan tambah Meta, untuk biaya sekolah pindah Mayang ke Jakarta pun, Dodi dan Puput tidak memiliki uang. Saya dan Puput muter-muter Jakarta nyari sekolahan untuk Mayang. Dari yang harga daftar sekolah 20 juta ke atas, 15 juta ke atas kalian masih cari yang lebih murah lagi karena nggak mampu, beber Meta. Gimana nanti kalau Gala sekolah? Kalian mau sekolahin Gala di harga berapa? Untuk biaya SPP-nya, biaya bangunannya. Sementara sekolah Mayang kemarin aja cari yang termurah, terangnya. Meta pun memberi saran kepada Dodi dan Puput untuk fokus saja mengembangkan bakat Mayang dan Chika. Wanita berhijab ini mendoakan agar karir Mayang dan Chika bisa berjalan lancar di dunia hiburan. Unggahan Meta ini pun langsung banjir dukungan dari warganet.